Tahun 1993, saat itu masih sekitar jam 19.30, sebuah bis jurusan Surabaya Solo berhenti di dekat pos Jogo Tengah Pangkalan Ahu di Madiun untuk menurunkan satu penumpang. Penumpang itu ternyata seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun. Dengan menggunakan kaos putih dan berselana jeans, tidak ada hal yang istimewa dari wanita itu. Seperti biasa, para tukang becak berebut menawarkan jasa kepada calon penumpang untuk mengantarnya ke tujuan. Akhirnya dari sekian banyak tukang becak, Pak Ahmad lah yang beruntung untuk mengantarkan si wanita itu. Pak Ahmad yang usianya sudah menginjak 50 tahun itu, dengan semangatnya mengantar si wanita tersebut ke daerah A, setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi Rp6.000. Dengan semangat beliau menggenjot becaknya, karena terbayang di pikirannya uang Rp6.000 akan dia dapatkan. Lumayan, setelah seharian penuh tidak mendapatkan penumpang. Jarak yang ditempuh ke daerah A, kurang lebih 2 km, tapi jalan yang ditempuh harus memasuki jalan desa yang berbelok-belok. Juga karena sudah malam, Pak Ahmad pun harus berhati-hati dalam mengendarai becaknya. Di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat perkebunan tebu siap panen yang tinggi menjuntai. Jadi harus ekstra hati-hati kalau akan berbelok, karena dari arah yang berlawanan tidak bisa terlihat apakah ada kendaraan atau tidak. Kurang lebih setengah jam waktu berjalan, sampailah ia di rumah si wanita itu. Pak Ahmad sempat kagum tatkala melihat rumah yang menurut ukuran saat itu sangat megah, dengan lampu-lampu yang bersinar terang di setiap sudut halamannya yang luas. Mungkin itu rumah terbagus yang pernah ia lihat selama ia mengantar orang yang menggunakan jasa becaknya. Namun ia sedikit heran, karena selama ia menarik becak ke daerah A, baru kali ini ia melihat rumah bagus tersebut. Mungkin karena ia tidak begitu memperhatikan. Lalu wanita itu pun turun dengan membawa barang-barangnya. Pak Ahmad bermaksud membantu membawaan barang-barang itu sampai ke depan pintu rumah. Tapi wanita itu menolaknya, karena barang-barang yang ia bawa tidak terlalu berat. Wanita tersebut menyuruh Pak Ahmad menunggu sebentar di depan pagar rumah itu, karena kebetulan uang yang dibawanya saat itu kurang. Wanita itu hanya memberikan selembar uang 5.000-an, masih kurang Rp1.000. Si wanita pun minta maaf dan bermaksud mengambil kekurangan uangnya ke rumah. Tapi sebelum masuk ke rumahnya, si wanita menyarankan kepada Pak Ahmad agar memutarkan becaknya menghadap ke jalan, jadinya membelakangi rumah, dengan alasan supaya gampang kalau sudah terima uang, tinggal jalan sojo. Sambil menunggu, Pak Ahmad duduk di dalam becaknya. 5 menit pun berlalu, tapi wanita tersebut belum juga muncul. Pak Ahmad berpikir mungkin wanita itu agak susah cari uang seribuan atau uang pas. Daripada bosan menunggu, ia lalu mengeluarkan tembakau dan kertas rokok, lalu dilinting dan kemudian disulutnya. Di tempat lain, ada sekelompok peronda sedang menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan kampung. Karena biasanya saat seperti ini pasti sering ada orang yang mengambil tanaman tebu tanpa izin, alias mencuri. Setelah berkeliling-keliling meronda, akhirnya sampailah mereka ke lokasi di mana Pak Ahmad sedang asyik merokok di dalam becaknya. Sambil mengendap-endap, mereka berjalan mendekati becak Pak Ahmad. Pikiran mereka saat itu ada yang mau nyolong tebu dengan menggunakan becak. Tapi setelah dekat, mereka sempat heran karena di becaknya ada seseorang yang sedang merokok dengan santainya. Lalu para peronda menyapa Pak Ahmad dan segera menanyakan kepentingan beliau di tempat itu. Pak Ahmad dengan santainya menjawab,
kalau dia barusan mengantar seorang wanita ke rumah yang ada di belakangnya, dan sedang menunggu sisa uang ongkos becak dari wanita tersebut. "Rumah yang mono pak?" tanya salah satu peronda. "Rumah di belakang soyo ini lho pak," jawab Pak Ahmad sambil menengok ke belakang dan mengarahkan telunjuknya. Saat itu Pak Ahmad melihat ada rumah bagus di belakang becaknya, tapi para peronda tidak melihat opo-opo, hanya lahan tebu yang gelap. Akhirnya salah satu peronda yang ternyata RT di wilayah itu menyadari ada kejanggalan yang dialami Pak Ahmad. "Turun dulu Pak dari becaknya," katanya dengan ramah. Pak Ahmad pun turun dari becaknya, lalu digandeng oleh Pak RT ke belakang becaknya. "Nah, sekarang bagaimana Pak? Jenengan masih lihat apakah ada rumah?" tanya Pak RT. Pak Ahmad melihat ke arah yang ditunjukkan Pak RT. Beliau pun kaget dan tersadar, ternyata di sono tidak ada rumah seperti yang ia lihat sebelumnya. Dan setelah melihat sekelilingnya, lebih kaget lagi, karena ia dan becaknya berada di tengah lahan kosong untuk tanaman tebu. Pak Ahmad pun syok melihat kejadian itu. Setelah agak tenang, beliau cerita kalau tadi dia diberi uang 5 ribuan. Dan ternyata setelah diambil dari dompetnya, uangnya masih ada, dan dalam bentuk uang sungguhan. Setelah itu Pak Ahmad dan para peronda mengeluarkan becaknya dari lahan tersebut, dan diantarkannya sampai perbatasan kampung. Terima kasih sudah mendengar cerita ini, tunggu cerita lainnya yo.